Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistik dari Ibu Hasmita MSI. Anggota kelompok saya terdiri dari Riko Hernando Prasetyo, saya sendiri Fitri Silvani Tantri, dan teman saya Muhammad Rusdianur. Baiklah, video penjelasan tentang pembuatan tabel frekuensi akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Riko. Frekuensi dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan data tabel harga mobil di showroom Adijaya tahun 2020. Nah, seperti ini tabelnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita menentukan jumlah kelas, jumlah data. Mohon maaf, yaitu langkah pertama yaitu adalah menentukan jumlah datanya atau banyaknya data. Nah, yang biasa disimbolkan dengan N, simbol N. Nah, rumus dari jumlah data atau banyaknya data ini yaitu kita menggunakan rumus count. Setelah itu, blok keseluruhan datanya, kemudian enter. Nah, setelah kita mendapatkan banyaknya data atau jumlah datanya, yaitu kita menentukan data terkecilnya. Yaitu rumusnya adalah min blok keseluruhannya, kemudian enter. Setelah kita mendapatkan data terkecilnya, kemudian kita cari data terbesarnya. Rumusnya adalah sama dengan max blok keseluruhan datanya, kemudian enter. Nah, setelah kita mendapatkan data terbesar dan data terkecilnya, maka kita akan menentukan range-nya atau jaraknya. Range itu sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Enter. Nah, selanjutnya yaitu adalah menentukan jumlah kelas atau banyaknya kelas. Nah, menentukan jumlah kelasnya. Nah, rumus dari jumlah kelas ini yaitu adalah 1 ditambah 3,322 dikali tanda kali di dalam Microsoft Excel ini disimbolkan dengan tanda bintang. Log blok jumlah datanya yang telah kita cari tadi, kemudian enter. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah kelasnya, maka kita akan menentukan panjang kelasnya. Kelas. Rumus dari panjang kelas ini yaitu adalah range dibagi dengan jumlah kelas. Kemudian enter. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, hasilnya di sini kan masih berupa desimal. Bagaimana cara? Maka kita harus membulatkannya terlebih dahulu. Ini dibulatkan menjadi 5 dan ini dibulatkan menjadi 59. Nah, cara gampangnya yaitu kita cukup memblok 2 ini, kemudian kita tekan ini, decrease desimal. Kita tekan sampai hasilnya menjadi bulat. Nah, seperti ini. Pas kan? Ini kita hapus saja. Seperti ini. Kita kotaki saja terlebih dahulu biar lebih enak.
Ya, seperti ini. Setelah kita mendapatkan jumlah data, data terkecil, data terbesar, range, jumlah kelas, dan panjang kelasnya, langkah selanjutnya yaitu adalah menentukan tepi atas dan tepi bawahnya. Tepi bawah dan tepi atasnya. Mohon maaf. Tepi bawahnya. Tepi bawah, tepi atas. Nah, menentukan tepi bawah ini, yang pertama kita harus mulai dari data terkecil dahulu, yaitu 145 tadi, kemudian enter. Nah, ini sama dengan blok data terkecil tadi ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelasnya tadi 59 dikurang 1. Enter. Setelah itu sama dengan blok ini, kemudian tambah 1, kemudian enter. Nah, kemudian kita tarik ini sampai 5 kelas. Sebanyak 5 kelas. Karena jumlah kelasnya sebanyak 5, maka kita harus menariknya sebanyak 5 juga. Seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Dan kita tarik lagi ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kurang 1. Nah, seperti ini. Setelah kita mendapatkan tepi bawah dan tepi atasnya, maka kita akan menyatukannya, yaitu interval kelas. Interval kelasnya. Nah, untuk menyatukan kedua tepi bawah dan tepi atas ini, kita menggunakan rumus concatenate. Rumus concatenate, yaitu blok tepi bawahnya yang 145 tadi, kemudian titik koma, kemudian kita beri tanda petik 2, kemudian strip, kemudian petik 2 lagi, kemudian titik koma, kemudian blok 203 tadi, tepi atas atau tepi atasnya, kemudian enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ya, seperti ini. Setelah kita mendapatkan interval kelasnya, maka langkah selanjutnya yaitu adalah menghitung frekuensinya. Frekuensi. Nah, untuk menghitung frekuensi ini, kita harus memblok kotak ini sebanyak 5. Nah, blok terlebih dahulu, kemudian sama dengan frekuensi, kemudian blok seluruh data yang ada di sini, kemudian titik koma, kemudian blok tepi atasnya, dan tekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan seperti ini. Nah, kita telah mendapatkannya. Nah, setelah itu kita akan menentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif. Nah, ini kan kita jumlahkan dulu sebanyak berapa? Sebanyak 16, ya, sesuai dengan jumlah data ya. Kemudian cara menentukan frekuensi kumulatif ini yaitu adalah yang pertama rumusnya sama dengan ini dibagi dengan banyaknya frekuensi atau jumlah keseluruhan frekuensinya. Sama dengan 16 dikali 100. Dan enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, kemudian
kemudian kita auto sum, kita jumlahkan keseluruhannya apakah 100. Nah ya, sip, dan hasilnya sesuai, yaitu 100. Kemudian kita tabeli ini terlebih dahulu biar lebih enak. Ya, 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 seperti ini. Ya. Nah, seperti inilah. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel atau diagramnya. Nah, yang pertama kita akan membuat diagram garis terlebih dahulu. Itu yang pertama adalah blok interval kelas ini dan frekuensinya. Kemudian kita pilih insert. Kita pilih ini. Nah, kita pilih ini. Nah, seperti ini. Kita bebas mau memilih yang seperti apapun, tergantung selera masing-masing ya. Nah, seperti ini. Seperti inilah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat diagram batang ya. Nah, caranya sama, blok interval kelas dan frekuensinya. Kemudian kita klik insert, kemudian pilih yang diagram batang. Saya biasanya milih yang 3 dimensi ini ya. Nah, milih ini ya. Nah, pilih. Terserah hendak memilih yang seperti, ingin memilih yang seperti apa, itu sesuai selera. Kita pilih yang seperti ini aja ya, biar lebih enak juga dilihat. Nah, seperti ini. Salah bu. Nah, seperti ini. Nah, ambil diagram batangnya, kita kecilkan dulu. Nah, setelah itu kita buat diagram lingkarannya, yaitu blok interval kelasnya dan sampai frekuensi kumulatifnya. Kemudian kita klik insert, kemudian pilih yang diagram lingkaran ini ya. Kemudian kita pilih cari yang ada ini ya, cari yang ada persenannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oh ya, ini juga bisa kita edit sesuai keinginan kita ya. Sesuai selera kita, ini bisa kita ganti warnanya sesuai keinginan kita. Hendak ingin seperti apa? Nah, kita ganti, atau kita ganti seperti ini juga bisa. Ini juga bisa kita ganti ya, biar jadi lebih enak gitu. Nah, ini juga bisa kita ganti ya, biar lebih bagus gitu kan. Nah, mungkin
Nah, telah selesai. Sekian video penjelasan yang telah disampaikan oleh perwakilan kelompok kami, Riko Hernando Prasetyo. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.